Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 Literasi Digital Manajemen 2022B akan mempresentasikan materi kami mengenai cyber security, di mana yang akan mempresentasikannya adalah Imelda Puji Lestari dengan NIM 047, Octavia Putri Kismanto dengan NIM 065, lalu Reni Destira Putri dengan NIM 155, dan Kevin Kantata Rahiba dengan NIM 173. Yang pertama kita harus mengetahui dulu apa sih cyber security itu. Nah, cyber security atau keamanan cyber itu praktik untuk mengamankan perangkat elektronik, jaringan atau informasi dari akses yang tidak sah atau dari akses yang ilegal. Nah, ini yang melibatkan penggunaan teknologi, proses, dan kebijakan untuk mengamankan data digital serta sistem terhadap serangan cyber yang dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk malware, virus, serangan phishing, atau juga DDoS. Nah, tujuan dari cyber security ini apa? Tujuannya itu untuk melindungi informasi rahasia, menghindari kerusakan, atau menghindari kehilangan data, dan juga menjaga keandalan dan ketersediaan sistem. Nah, selanjutnya ada apa sih pentingnya cyber security ini? Nah, cyber security ini memang sangat penting. Yang pertama karena bisa melindungi data sensitif kita, yaitu berupa informasi pribadi, finansial, atau informasi bisnis digital yang sangat rentan terhadap cyber ini. Nah, selanjutnya ada untuk mencegah kerusakan sistem, di mana serangan cyber itu dapat menyebabkan kerusakan sistem dan kehilangan data. Nah, hal ini bisa berdampak menghambat operasional dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Selanjutnya ada menjaga ketersediaan sistem. Serangan cyber juga bisa menyebabkan gangguan sistem serta downtime yang tidak diinginkan. Nah, ini juga bisa mengganggu produktivitas kita. Selanjutnya ada meningkatkan kepercayaan pelanggan. Kalau misalnya suatu perusahaan dapat memberikan kepercayaan mengenai tingkat keamanan yang tinggi, pasti pelanggan tersebut akan merasa lebih nyaman dan merasa percaya kepada perusahaan tersebut untuk berbisnis dengan mereka. Selanjutnya ada melindungi keamanan nasional. Nah, serangan cyber ini juga bisa menargetkan infrastruktur krisis. Contohnya kayak kelistrikan, terus transportasi yang bisa membahayakan keamanan nasional. Upaya cyber security. Pertama, kebijakan keamanan yang kuat. Perusahaan harus memiliki keamanan yang kuat dan jelas agar menghindari kerentanan keamanan dan memastikan keamanan data dan sistem. Kedua, proteksi perangkat dan jaringan. Perusahaan harus melindungi perangkat dan jaringan dengan firewall. Ketiga, pendidikan dan pelatihan. Perusahaan harus memberikan pendidikan dan pelatihan tentang keamanan siber kepada karyawan dan stafnya. Keempat, cadangan data. Perusahaan harus memiliki cadangan data yang teratur dan terenskripsi untuk memastikan bahwa data tidak hilang jika terjadi serangan atau bencana alam. Kelima, menggunakan teknologi yang canggih. Keenam, mengikuti standar industri. Selanjutnya, dimensi kebijakan. Pertama, kepatuhan. Kebijakan keamanan siber harus mempertimbangkan kepatuhan dengan peraturan dan standar industri yang berlaku. Kedua, risiko. Kebijakan keamanan siber harus mempertimbangkan risiko keamanan yang terkait dengan jenis bisnis dan jenis industri perusahaan. Ketiga, pendidikan dan pelatihan. Kebijakan keamanan siber harus mempertimbangkan pentingnya pendidikan dan pelatihan kepada karyawan dan staf. Keempat, pengelolaan akses. Kebijakan keamanan siber harus mempertimbangkan pengelolaan akses terhadap sistem dan data perusahaan. Kelima, pengawasan dan deteksi. Kebijakan keamanan siber harus mempertimbangkan tindakan pengawasan dan deteksi yang harus diambil untuk mengidentifikasi serangan siber yang terjadi dan menindaklanjuti serangan siber tersebut. Keenam, teknologi dan infrastruktur. Kebijakan keamanan siber harus mempertimbangkan penggunaan teknologi keamanan dan infrastruktur yang diperlukan untuk melindungi sistem dan data perusahaan. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Materi selanjutnya yakni pemangku kebijakan cyber security. Nah, pemangku kepentingan cyber security itu individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam memastikan keamanan informasi dan sistem komputer. Ada beberapa contoh. Yang pertama yakni perusahaan, di mana perusahaan itu memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa bisnis mereka itu aman dari serangan cyber dan juga kerugian finansial atau kerugian reputasi yang mungkin terjadi. Yang kedua ada pemerintah, di mana pemerintah itu memiliki kepentingan dalam memastikan keamanan informasi pribadi warga negara serta sistem komputer milik pemerintahan itu sendiri.
Yang ketiga ada masyarakat, di mana secara umum itu masyarakat juga memiliki kepentingan dalam memastikan keamanan informasi pribadi dan mencegah serangan cyber yang dapat membahayakan keamanan mereka sendiri. Yang keempat ada regulator keamanan cyber, di mana lembaga, pemerintah, atau organisasi itu bertanggung jawab untuk memastikan perusahaan atau organisasi memenuhi standar keamanan cyber yang ditetapkan oleh hukum atau aturan industri. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi. Yang pertama itu teknologi. Teknologi itu terus berkembang dan seringkali lebih cepat daripada kemampuan organisasi untuk mengatasi tantangan. Hal tersebut itu membuat organisasi sering terlambat dalam menerapkan perlindungan yang tepat. Yang kedua itu kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang keamanan cyber. Kadang banyak pengguna itu tidak sadar bahwa pentingnya mematuhi kebijakan dan keamanan dan juga tidak memahami cara melindungi diri mereka dari ancaman cyber. Selanjutnya ada serangan cyber, yang dimana serangan tersebut itu semakin kompleks dan lebih sulit dideteksi. Yang keempat ada industri keamanan cyber mengalami kekurangan tenaga kerja dan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi organisasi dari serangan cyber. Ini bisa menjadi masalah juga. Lalu ada tantangan yang dihadapin lagi itu peraturan dan regulasi yang berlaku untuk industri. Nah, peraturan dan regulasi yang berlaku untuk industri tertentu itu membutuhkan kepatuhan pada standar keamanan tertentu. Lalu yang selanjutnya yakni teknologi. Teknologi yang lebih kompleks seperti Internet of Things, cloud computing, dan big data meningkatkan risiko keamanan cyber. Banyak perangkat lot atau perangkat lunak yang tidak dilengkapi dengan fitur keamanan yang baik atau memadai dan seringkali itu tidak dikelola dengan baik. Lalu ada ancaman cyber. Ancaman cyber itu dapat berasal dari negara asing yang mencoba memata-matai atau menargetkan infrastruktur kritis atau perusahaan milik negara lain. Hal ini tuh dapat berdampak serius pada keamanan nasional dan ekonomi dari suatu negara. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Asasi manusia dalam cyber security. Hak atas kebebasan berekspresi. Keamanan cyber tidak boleh digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi individu secara online. Orang-orang harus dapat berbicara dan berpendapat secara terbuka dan bebas tanpa takut diintimidasi atau diawasi. Yang kedua, hak atas kebebasan akses informasi. Individu harus memiliki hak untuk mengakses informasi secara online tanpa batasan yang tidak wajar. Akses terbuka dan bebas terhadap informasi adalah salah satu fondasi dari masyarakat yang berfungsi dengan baik. Yang ketiga adalah hak atas akses ke layanan publik. Memungkinkan individu untuk mengakses layanan publik yang mereka butuhkan, seperti layanan kesehatan dan juga pendidikan. Dalam konteks keamanan cyber, ini berarti bahwa sistem keamanan cyber harus memastikan bahwa layanan publik tidak terganggu oleh serangan cyber atau gangguan keamanan cyber lainnya. Selanjutnya adalah hak atas privasi. Memungkinkan individu untuk menjaga privasi mereka dan mencegah pengumpulan dan penyebaran informasi pribadi tanpa persetujuan mereka. Oleh karena itu, keamanan cyber harus memastikan bahwa informasi pribadi tidak dikumpulkan atau digunakan secara tidak sah. Yang terakhir adalah hak atas keamanan. Hak atas keamanan memastikan bahwa individu dan masyarakat aman dari serangan atau ancaman yang merugikan. Dalam konteks keamanan cyber, hak ini membutuhkan pelindungan yang tepat untuk melindungi informasi pribadi dan infrastruktur penting dari serangan cyber. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Terima kasih.